kawan ATM, apa kabar semua? Moga baik-baik aja ya. Oh ya, teman-teman, pasti kaget ya, kok suaranya diganti? Ya emang bener, perkenalkan namaku Helma. Sementara ini, aku gantiin abangku dulu nih, Bang Ades ngisi voice over di channel Ades The Movie. Karena suaranya dia lagi sreg, hehehehe. Semoga teman-teman pada suka ya. Oh iya, aku juga punya fanspage di Facebook Gaming. Di sana aku nge-live game Free Fire setiap hari loh. Silahkan yang pada mau mampir, nama fanspage-nya Helmaliani Ayu. Oke lanjut, ATM kembali membahas film Super Sentai yang ke-19 dari serangkaian Super Sentai. Film yang diproduksi Toei dan TV Asahi ini diproduksi tahun 1995. Film terdiri dari 48 episode. Di Indonesia, serial tokusatsu Ohranger ditayangkan oleh stasiun televisi nasional RCTI. Dibuka sejak lahir 2001 setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga tamat 2002. Ohranger beranggotakan 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna, yaitu merah, hijau, biru, kuning, merah muda, dan hitam. Yuk kenalan dulu dengan pemeran-pemerannya. Ohred Gorou Hoshino, Oh Green Soichi Yokaichi, Oh Blue Yuji Mita, Oh Yellow Juri Nijou, Oh Pink Momo Marou, King Ranger Riki. Pada suatu kerajaan di luar angkasa bernama Kerajaan Baronoya, di mana didominasi oleh para Machine. Mereka dipimpin oleh seorang raja bernama Kaisar Bahsun. Begini perawakannya. Istrinya bergelar Ratu Histerir. Punya seorang putra yakni Pangeran Buldon. Dan Perdana Menteri Cumberland Acha dengan bonekanya Cumberland Kocha. Melaporkan bahwa pasukan Baronaya telah siap menaklukkan bumi. Tak ada yang mampu menahan serangan pasukan Baronaya. Mereka berencana menginvasi bumi. Satu-satunya garapan penduduk bumi adalah sebuah tim yang menggunakan teknologi kuno manusia super bernama United Air Force Choriki Sentai Ohranger. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja caki-caki. Spoiler sambil bergaya. Tepat jam 12, peringatan tanda bahwa berbunyi. Saat itu, tahun 1999, pasukan Masin dari kerajaan Baronaya melakukan invasi ke bumi. Tujuan mereka untuk menjadi penduduk bumi sebagai budak dan mengeruk kekayaan alamnya. Mereka menganggap manusia itu makhluk lemah, gak seperti mereka kuat dan abadi. Hal ini membuat petinggi gak gusar. Namun gak bisa dibantah. Kecanggihan alutsista mereka luar biasa, namanya Octopus. 4 anggota pasukan khusus juga diserang pesawat 2 alien. Mereka adalah Letnan 1 United Air Force, Yokaichi Sohei, dengan asistennya Letnan 1 United Air Force, Nijou Juri. Pada pesawat tempur yang lain, ada Letnan 1 United Air Force, Mita Yuji, dengan asistennya Letnan 1 United Air Force, Marou Momo. Mereka lah pilot-pilot terbaik yang bakal jadi tim Ohranger. Sampai mereka terpaksa mendarat darurat. Di bawah sana, mereka masih dihujani lagi dengan tembakan-tembakan sampai harus lari ke dalam hutan. Di dalam hutan, 4 ranger tetap diburu pasukan Machin. Mereka benar-benar mengalami masa sulit, sampai harus terjun ke dalam air terjun.
Syukur aja mereka adalah pasukan khusus yang sudah terlatih dengan berbagai situasi. Belum lagi bisa bernafas lega, tiba-tiba dari dalam tanah muncul bor besar. Ternyata bor itu adalah anak buah Baronaya, Machin Bes Bara Drill namanya. 4 ranger kembali diserang, kini mereka sepertinya harus mengakui nasib. Di mana-mana pasukan Masin mengepung. Lalu tiba-tiba dari udara, ada yang menembaki prajurit Masin. Dia adalah Kapten Goro Hoshino. Bahkan tembakannya mampu mengatasi 2 pesawat musuh. Namanya tembakan Choruki Cannon, ciptaan kepala staf Miura. Semua kagum atas ciptaannya. Kapten Goro pun mulai memperlihatkan teknologi lain yang diciptakan ship staf Miura. Ia menjelma menjadi ksatria berseragam merah. Aksinya pun luar biasa. Dia seorang diri mampu mengatasi prajurit Masin. Dan terakhir pesawat Masin dapat pula dihancurkan. Dia menanamkan dirinya Cherokee Sentai Ohred. Kerja bagus. Ohranger adalah pasukan pelindung anti Baronaya. Kemudian setelah mereka terselamatkan, Kapten Goro membawa ketiga 4 ranger ke markas baru mereka. Fasilitas canggih itu didanai oleh sejumlah negara yang peduli kedamaian bumi. Dijelaskan Kapten, mereka berlima adalah anggota penting dalam pertempuran melawan Baronaya. Di sana mereka juga dipertemukan dengan Kolonel M.J. Aslam, Eboh Jauh. Dulu 600 juta tahun yang lalu ada sebuah peradaban. Mereka memiliki sebuah kekuatan yang namanya Choriki. Berbeda dengan kejutaan di zaman modern ini. Melalui penelitian bertahun-tahun, pemimpin Miura berhasil menemukan replika struktur yang mampu mengumpulkan medan magnetik bumi, panas bumi dan energi alami lainnya, layaknya pendekar super di zaman super. Masa itu dengan alat semacam itu, Kolonel yakin mampu mengatasi Baronaya. Kemudian ada kabar kalau di kota Tokyo sebuah mesin besar menghancurkan kota. Ia bernama Machin Bes Bara Saucha. Kaisar Basun dan keluarga tertawa puas dengan kinerja anak buahnya. Kira-kira mereka bisa nangis gak ya? Kelak mereka mendapat musibah seperti yang dialami manusia. Kolonel Miura segera perintahkan ke-4 ranger berdiri di depan piramid. Di sana mereka mengalami hal aneh, seperti transfer kekuatan dari setiap peradaban kepada masing-masing ranger. Dan pembuktian mereka bisa berubah. Di saat Masin menghancurkan kota, jadilah mereka Oh Red Bintang, Oh Grand Bujur Sangkar, Oh Blue Segitiga, Oh Yellow Keseimbangan, dan Oh Pink Lingkaran. Inilah mereka, Cherokee Sentai Ohranger. Aksi pertama mereka sungguh mengagumkan. Prajurit Masin mampu diatasi. Hal ini membuat Ratu Histerir kaget luar biasa. Dia nggak nyangka tiba-tiba ada kekuatan yang sehebat itu. Sebuah kekuatan yang mampu menandangi mesin ciptaan Kaisar Baronaya. Meski untuk pertama kalinya mereka merasakan pengalaman ini dan menguras banyak stamina, Ohranger amat puas. Mereka siap menyongsong kedatangan pasukan Baronaya selanjutnya. Kerja bagus. Gambaro! Oh! Choriki Sentai! Ohranger! 3話危機Choriki no Himitsu. Kegusaran Kaisar Bahsun atas terbentuknya pelindung bumi dan dikhususkan menentang keinginannya membuat dia murka dan mengirim Machin Bes Bara Vanis. Dia mulai melakukan aksi dengan menyendera seorang bocil. Hal ini terlihat Kapten Gouruo. Ia pun turun dari pesawatnya menggunakan sepeda motor.
Vanis terjengkang, namun dia mesin yang bisa menghilang. Bahkan Goro pun gak sanggup menahannya. Dia ditarik ke sana kemari. Suatu kesempatan, Goro bisa membawa bocil tadi lari menggunakan mobil. Lalu mobil pun terbalik karena dibonceng oleh Vanis. Kejadian ini justru menguntungkan Goro, dia meledak bersama mobil itu. Tapi di udara pesawat-pesawat Baronaya datang menembak mereka. Goro bersembunyi dalam terowongan. Di sana dia curiga, kenapa Baronaya mengejar ini bocil. Lalu diketahui kalau Ratu menginginkan informasi dari ini bocil tentang kekuatan baru Ohranger, yakni Choruki. Tujuan mereka tentu saja mencari titik lemah kekuatan Ohranger. Akhirnya Yuri menemukan identitas anak ini pula, namanya Kenichi. Menurut Katsap, dia adalah anak yang menemukan pecahan dari reruntuhan peradaban super, sama seperti yang ditemukan Kastab, sehingga sampai bisa menciptakan replika Choriki. Kesimpulan mereka, anak itu harus dilindungi agar gak diperdaya oleh Baronaya. Kalau tidak, Ohranger dalam bahaya. Sementara itu, Goro sudah mengetahui penyebab bara Vanis bisa menghilang. Dia menggunakan energi cahaya matahari untuk tidak terlihat. Bila berada di tempat gelap, maka dia akan nampak. Pangeran Baldan turun tangan mencari keberadaan Kaneci, dan dia bisa menemukan mereka. Goro pun dikejar. Bersamaan dengan itu, teman-teman Ohranger pun berdatangan. Dalam kesempatan yang sempit, Goro berhasil membidik pusat tenaga matahari Vanis, sehingga dia terjengkang. Kemudian bisa dihabisi sampai Kaisar Bahsun sewot gak ketulungan. Dia akan mengerahkan semua teknologi Baronaya. Kerja bagus. Kaiki, Tetsujin Papa. Kaisar Bahsun menurunkan mesin base lainnya bernama Bara Cruiser. Ohranger segera menyelidiki kemunculan Cruiser. Menurut laporan warga, ada monster di basemen gedung. Ohranger pun ke sana. Di dalam basemen awalnya mereka nggak menemukan apa-apa. Sampai kemudian muncul gigi-gigi besar menejang Ohranger. Mereka bisa menghindar, lalu menyindirkan can yang berisi minyak ke mulutnya. Minyak pun dimakannya. Akhirnya dia terbajar oleh api yang mulai menjalar. Namun, dia masih bisa keluar basemen. Lalu di luar gedung, Bara Cruiser menemukan seorang petugas. Petugas tadi menembaknya. Tentu saja dia nggak mempan oleh senjata api. Bahkan senjata itu dimakannya, beserta lengan petugas tadi. Ketika Ohranger datang dan memburunya dengan senjata legendaris, baru Cruiser bisa diatasi. Semula Kaisar Bahsun resah dengan kalahnya Bara Cruiser. Namun Perdana Menteri Acha menenangkan kalau ini baru awal rencana besar. Malam harinya, setelah lengan petugas tadi diobati, dia merasa ada yang aneh dengan lengannya. Lalu sekujur tubuhnya meriang. Lalu hal aneh terjadi. Petugas tadi berubah menjadi gigi besi. Seterusnya masyarakat dihebohkan dengan berita penculikan anak-anak oleh makhluk mirip dengan mesin bes. Tapi menurut data pemantauan markas, Ohranger gak terjadi penerobosan mesin bes sejak Cruiser dikalahkan. Sungguh aneh. Siangnya, petugas mengatakan bahwa anaknya memang gak ada di rumah sejak kemarin. Jawaban siapa mesin bes sesungguhnya mulai terkuak setelah Kasataf menguraikan teorinya bahwa telah terjadi infeksi metal amoeba. Jadi siapa yang terinfeksi otomatis akan menjadi manusia besi. Goro ingat petugas Otani. Siang tadi dia digigit oleh Cruiser. Apa dia terinfeksi? Besoknya, teman Pak Otani datang menanyakan anak Pak Otani, apa sudah diketemukan? Dengan sedih dia mengatakan belum. Lalu mendadak Pak Otani kembali kejang-kejang. Sejenak kemudian, dia sangat mengejutkan temannya itu. Lalu terjadi transfer virus. Begitu kejadiannya.
pada sebuah gudang di mana anak-anak yang diculik disekap di sana. Mereka akan dijadikan human machine base pula. Namun sebelum hal itu terlaksana, Ohranger telah datang menerjang. Terjadi pertarungan dengan Baros Soldier. Dalam kejadian selanjutnya, di mana api mulai menjalar, human machine mulai kembali sisi kemanusiaannya. Dia pun melepaskan Hiroshi, yang tak lain adalah anaknya. Ketika dia kembali sadar sepenuhnya, Pak Otani gak bisa menerima dirinya human base. Dia hendak bunuh diri. Ohranger berusaha menenangkan Pak Otani sampai dia sadar, yakni dengan api. Makhluk itu lemah terhadap api. Akhirnya virus amoeba machine keluar dari mulut Pak Otani. Dia pun selamat. Baru amat barang dengan Baronaya. Dia pikir manusia itu apa? Seenak dia menjadikan manusia kelinci percobaannya. Ohranger janji akan menghancurkannya. Bersambung next. 眩しい太陽オレンジャー戦いのパラノイア人類最大の危機こらこら少年初めての獲物がオーレンジャーとは彼らしかいない